Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini kami akan bahas lagi ya tentang aplikasi Ada Kami ya. Dimana di aplikasi Ada Kami ini untuk sekarang teman-teman ya, itu total pinjaman sudah mencapai 5 juta ya, 5 juta dengan keterlambatan itu 78 hari ya. Artinya sudah 2 bulan lebih dan hampir 3 bulan. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Ada Kami ya, yang masih ketakutan dan panik takut didatangi DC, kalian bisa tonton terus video ini ya, karena di sini kami akan berbagi info seperti apa resiko misalkan kita gagal atau telat bayar di aplikasi Ada Kami teman-teman ya. Karena di sini kami masih mempunyai aplikasinya yang sudah tidak dibayar ya, karena sudah keterlambatan 78 hari teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, di sini sudah saya buka kan aplikasi Ada Kami. Nah, di sini ada cicilan teman-teman ya, 1.367.000 sekian ya. Oke, di sini saya akan buka lewat bayar ya. Jadi bayar di sini ini untuk 1.367.000 sekian ini lewat 78 hari ya. Oke, di sini ada cicilan 1, cicilan 2 dan cicilan ketiga ya. Oke, periode saat ini 3 sampai 6 ya. Tagihan pelunasan 30 bulan 12 2022 ya. Rincian tagihan 5.239.000 sekian teman-teman ya. Jadi nominal ini lumayan besar lah ya. Total biaya layanan 2 juta. Jadi untuk bunga itu ya lumayan besar teman-teman ya. Jadi pinjaman online legal itu pinjaman online pokoknya ya. Pinjaman online itu memang bunganya ya lumayan besar sih, karena kita tidak punya jaminan, hanya jaminan KTP. Makanya banyak teman-teman, "Bang, pinjaman online kok bunganya besar?" Memang kalau pinjaman online memang besar karena bunganya ya bunganya lumayan karena kita tanpa jaminan, cuman jaminan KTP saja seperti itu. Oke, kemudian di sini jumlah pembayaran 1.367.000 ya. Di sini ada total bunga 400. Jadi untuk bunga tetap berjalan selama kita masih belum sampai 90 hari, artinya 3 bulan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu ya, biasanya untuk bunga itu tetap berjalan ya. Kalau kita masih belum nyampe 3 bulan biasanya tetap berjalan. Kalau sudah lewat 3 bulan biasanya sudah tidak berjalan, sudah stop. Seperti itu untuk pengalaman saya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Jadi untuk risiko gagal di aplikasi Ada Kami ini, kalau kalian tidak bayar itu resikonya yang paling berat ya. Yang paling utama itu BI checking atau blacklist ya. Itu yang pertama resikonya. Buat teman-teman yang sering bertanya, "Bang, apakah ada DC? Bang, apakah kita kena BI checking?" Ya, kalau BI checking ya. Tapi kalau untuk DC ya sejauh ini masih belum ada teman-teman ya. Karena aplikasi ini punyaan subscriber saya yang sengaja saya bikin konten, karena banyak teman-teman juga yang ketakutan takut didatangi DC kan, seperti itu ya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin saya sudah bikin video tentang gagal bayar di Ada Kami ya. Tapi Ada Kami yang ini punyaan klien saya atau subscriber saya seperti itu ya. Sengaja dibikin konten buat apa ya? Buat menginformasikan buat kalian ya. Karena banyak teman-teman yang itu telat atau gagal itu ketakutan takut didatangi DC. Ini untuk daerah Jawa Barat teman-teman ya. Jadi untuk daerah Jawa Barat ini aman ya. Untuk tagihan 5 juta ya total keseluruhan dan keterlambatan 78 hari ya. Sekitar berapa ini, 78 hari ini aman. Jadi buat kalian gak usah panik lah ya.
Misalkan kalian dapat WA memang seperti itulah ya, cara-cara penagihan dari pinjol memang seperti itu, dan risikonya ya memang seperti itu. Kalau kalian telat bayar atau gagal bayar ya, pastinya ditelepon. Biasanya ya setiap hari ditelepon itu sudah biasa, atau di WA dengan cara-cara ya data Anda di sini lengkap, niat bayar apa enggak, kan seperti itu. Kalian nggak usah panik ya, kalian cukup balas aja ya, meski cukup kalian balas saja. Misalkan kalian dapat WA seperti apapun WA-nya, kalian balas. Memang cara-cara penagihan dari pinjol ya seperti itu, bikin kita panik atau bikin kita ketar-ketir ya. Kenapa teman-teman banyak yang panik? Karena kalian mungkin merasa bersalah ya, kemudian ada WA ya agak neror sedikit, kalian sudah panik dan ketakutan. Karena buat teman-teman yang minjam itu merasa bersalah, merasa punya tanggungan yang masih belum diselesaikan. Kemudian ada WA ya, tim kolektor mau datang atau data Anda di sini lengkap ya, itu sudah panik. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang nggak panik, biasa-biasa aja, karena dianggap ya pinjol aja. Kalau nggak ada dana ya sudah nggak ada dana, kalau ada dana ya tinggal bayar. Seperti itu kan intinya. Jadi buat kalian nggak usah panik, respon aja dengan baik. Resikonya akan diteror atau di WA, di telepon, itu saja teman-teman ya. Namun kalau dari saya, untuk aplikasi Ada Kami ini ya BI checking itu aja sih. Ini karena pinjaman online legal ya. Tapi kalau untuk DC ya, kebanyakan teman-teman itu yang ditanyakan DC terus ya. Sebenarnya untuk aplikasi ini DC nggak ada sih ya. Karena ya saya bilang nggak ada DC karena saya banyak juga dari teman-teman yang sharingan sama saya, nggak ada yang didatangi. Cuman ya WA bahwasanya tim kolektor mau datang ke rumah itu sudah biasa sih. Nggak bakalan datang. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Ada Kami ya, misalkan kalian belum mampu bayar atau melunasi, kalian nggak usah panik, nggak usah takut, hadapilah ya. Memang resikonya di WA, di telepon itu aja sih ya. Tapi untuk penelponan ya, banyak juga teman-teman yang bertanya penelponan ke kantor ataupun ke tempat kerja. Itu juga banyak yang bertanya teman-teman, karena mungkin teman-teman ada yang nyantumin, ada yang enggak. Karena dari pihak pinjol memang seperti itu cara-cara penagihannya. Biasanya ya kalau Anda nggak bayar, saya telepon ke perusahaan atau ke tempat kerja, kan seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui, misalkan kalian tidak mencantumkan nomor perusahaan atau nomor tempat kalian bekerja, itu tidak bakalan menelpon. Meskipun dari pihak pinjol atau pihak penagih biasanya lokasi Anda bekerja sudah saya sudah saya ketahui di mana tempatnya dan nomor perusahaan sudah ketahui, itu tidak bakalan, asalkan kalian tidak mencantumkan. Biasanya kan ada yang seperti itu. Pokoknya intinya misalkan kalian nggak nyantumin, nggak bakalan menelpon meskipun tahu di mana tempat kerja kalian. Jadi intinya nggak mungkin nelpon karena ini pinjaman online legal teman-teman ya. Tapi misalkan kalian mencantumkan nomor perusahaan kalian atau nomor tempat kerja kalian, itu tetap aja dihubungi seperti itu ya. Sudah jelas teman-teman. Kemudian untuk kondar, Bang, untuk kondar berapa hari akan ditelepon oleh pihak pinjol misalkan kita telat bayar? Untuk kondar itu tidak pasti juga teman-teman. Ada yang kita telat 1 hari baru ditelepon, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan sampai 1 minggu baru ditelepon itu. Jadi kalau pertanyaan dari teman-teman menanyakan untuk kondar berapa hari kondar akan dihubungi, saya tidak bisa jawab karena itu kan beda-beda. Biasanya ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu, seperti itu teman-teman ya. Tapi tetap aja dihubungi kalau untuk kondar, karena kondar itu kayak jaminan seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, Bang, Ada Kami apakah ada sebar data, apakah menghubungi di luar kondar? Itu pertanyaan yang apa ya, yang sering juga ya ditanyakan, karena mungkin teman-teman takut sih, merasa bersalah, kemudian takut menghubungi kontak-kontak kalian atau teman-teman kalian, kemudian diteleponin kayak gitu kan. Perasaan kalian itu tidak bakalan, asalkan kalian nggak pernah
apa ya, nggak pernah blokir ya istilahnya. Penagihan dari pihak pinjol itu biasanya kan WA, telepon. Kalian jangan blokir ataupun mengabaikan ataupun nggak pernah respon. Itu misalkan kalian nggak respon ya, nggak ada chat kalian balas, ada telepon kalian angkat, itu tidak bakalan dah ya. Ya, ciri-ciri sebar data ya seperti itu. Misalkan kalian nggak pernah respon, kemudian ganti nomor, ada WA kalian blokir dari pihak penagih, itu bisa saja terjadi akan ada namanya sebar data ataupun menghubungi di luar kondar. Tapi misalkan teman-teman selalu rajin ya merespon, tapi tidak harus respon terus, ada 10 nomor kalian respon terus, kalian nggak bisa kerja teman-teman ya. Ya beberapa aja lah kalian respon seperti itu tidak bakalan. Jadi sejauh ini untuk pengalaman saya ini aman lah. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini cuman berbagi ya, berbagi resiko gagal bayar di aplikasi Ada Kami ini ya. Karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang saat ini terjerat di aplikasi Ada Kami ya. Ada yang sudah nggak bekerja, ada yang di PHK, ataupun ya masih belum gajian. Ya pokoknya macam-macam lah teman-teman, yang sharing setiap hari itu banyak. Jadi buat kalian yang saat ini terjerat di aplikasi Ada Kami, kalian gak usah takut, gak usah panik, hadapilah resikonya memang seperti itu. Tapi kalau untuk di lapangan sejauh ini masih belum ada teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Kiranya cukup sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.